Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan saya Rifa Abdul Aziz, dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Pada pertemuan perdana ini, kita akan membahas tentang pertama pengertian hukum, kedua pengertian hukum perdata dan hukum perikatan, ketiga pengertian dan kedudukan hukum dagang, keempat pengertian hukum bisnis, kelima hukum bisnis di Indonesia. Baik, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu pengertian hukum. Ya, sebenarnya banyak pengertian hukum yang ada di tengah masyarakat. Ya. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil beberapa pengertian hukum. Pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri ada banyak, ya bukan banyak sih, ada beberapa pengertian hukum, namun saya ambil dua. Yang pertama, hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat atau negara. Yang kedua, hukum merupakan undang-undang atau peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat. Nah, Mokhtar Kusuma Atmaja ya ini memberikan pengertian, menjelaskan tentang pengertian hukum, ya, di mana beliau mengatakan bahwa hukum adalah salah satu dari kaidah sosial, ya, di samping kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat, kebiasaan, dan lain-lain, yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Nah, atau yang dikenal dengan istilah living law. Nah, John Austin, ya, beliau menjelaskan, ya, hukum ya merupakan seperangkat peraturan yang tetap dan ditegakkan oleh otoritas politik yang berdaulat. Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengatakan, ya, bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan suatu sanksi. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita lanjut ke pembahasan mengenai tujuan hukum. Ya. Nah, Van Apeldoorn, ya, beliau menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jika ada sesuatu kejadian di tengah masyarakat, ya, di mana kejadian tersebut, ya, ada seseorang yang melanggar atau merampas hak dari orang lain. Nah, dengan hukum, ya, itu hak-hak tersebut harus dikembalikan. Nah, sehingga, ya, dengan dikembalikannya hak dari orang yang dirampas, ya, maka akan tercipta suatu keadilan. Nah, diharapkan dengan keadilan ini akan tercipta suatu masyarakat yang damai, seperti itu. Baik, kita sekarang membahas mengenai pengertian hukum perdata dan hukum perikatan. Nah, hukum perdata, ya, ini merupakan serangkaian aturan yang mengatur hubungan antara individu, ya, atau badan hukum satu sama lain. Nah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Soekardono, ya, beliau menjelaskan bahwa hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan pribadi antara manusia dan manusia sebagai subjek hukum karena bersamaan hidup dalam suatu masyarakat. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian hukum perikatan, ya. Nah, hukum perikatan, ya, ini merupakan bagian dari hukum perdata, ya. Di mana hukum perdata kan tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Hukum perdata mengatur
dua pihak, ya, mengatur dua pihak, manakala pihak yang satu, ya, berhak atas sesuatu prestasi, maka pihak yang lainnya itu berkewajiban memberikan suatu prestasi. Baik, kita selanjutnya membahas mengenai pengertian hukum dagang. Nah, hukum dagang, ya, ini merupakan hukum perdata, ya, atau dengan kata lain hukum dagang pada pada intinya merupakan hukum perdata, ya, tetapi bersifat khusus, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah hukum yang mengatur tentang keperdataan yang hanya berkaitan dengan yang ada hubungannya dengan perdagangan gitu. Nah, kalau hukum perdata kan itu bersifat luas, ya, di mana di dalamnya itu ada pengaturan awalnya, ya, ada pengaturan tentang perkawinan gitu, ya, terus perjanjian, hibah, ya, warisan dan lain-lain, ya. Nah, kalau hukum dagang, ya, ini khusus, ya. Maksudnya adalah hukum keperdataan yang mengatur tentang hal-hal yang hanya terkait dengan perdagangan saja. Ya, seperti itu. Nah, tapi yang perlu rekan-rekan pahami, ya, walaupun, ya, hukum perdata itu bersifat khusus, ya, tetapi penerapan hukum perdata khusus tersebut tidak akan bisa lepas dari hukum perdata yang umum. Ya. Nah, hal ini diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, jadi ketika di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu ada sesuatu yang tidak diatur, ya, suatu tidak ada aturannya, maka uh, harus melihat pada aturan umum, ya, di mana aturan umum ini yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke pembahasan mengenai kedudukan hukum dagang di Indonesia, ya. Nah, kedudukan hukum dagang di Indonesia, ya, ini adalah sebagai hukum perdata khusus yang merupakan bagian dari hukum perdata yang seperti tadi saya telah sampaikan di depan, ya. Nah, tetapi eh, keberadaan hukum dagang ini, ya, ini tidak terpisahkan dengan hukum perdata, ya, yang bersifat umum, ya. Ya. Tadi sudah saya singgung sedikit, ya. Nah, hal ini berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis, ya. Nah, ketentuan hukum dagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD akan berlaku untuk hal-hal yang sifatnya spesifik yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Nah, sedangkan, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata ini akan mengatur hal-hal yang bersifat umum yang tidak diatur, ya, oleh hukum dagang seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian tentang hukum bisnis, ya. Nah, hukum bisnis adalah seperangkat aturan atau kaidah hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan, pokoknya yang bersifat bisnis lah gitu, ya. Baik yang tertulis maupun tidak tertulis, ya. Untuk memastikan bisnis berjalan adil, melindungi hak dan kewajiban pelaku bisnis, serta menyelesaikan masalah yang timbul dari aktivitas bisnis. Ya, adapun tujuannya adalah menciptakan lingkungan bisnis yang tertib, aman, dan adil bagi semua pihak, termasuk produsen, konsumen, dan masyarakat. Nah, sedangkan hukum bisnis di Indonesia ini terdiri dari berbagai regulasi nasional, ya, dan internasional gitu, ya. Terus ya, terdiri, ya ada KUH Perdata, ada KUH Perdagangan, ya. Terus ada mungkin ada peraturan-peraturan menteri, ya, ada peraturan mungkin Perda, ya, ada peraturan pemerintah yang terkait dengan bisnis. Oke, demikian
materi kita rekan-rekan semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.